صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وبعلمه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. أبناء الدنيا وأبناء الآخرة. Ada putra-putra dunia, anak-anak dunia, dan ada pula putra-putra akhirat atau anak-anak akhirat. Kama anna lid dunya, sebagaimana bahwasanya di dunia abnaan memiliki anak, dunia itu memiliki anak. Manis tanada ilaihim kafuhu, siapa orang yang menyanggarkan kepada mereka, maka mereka akan mencukupinya. Wakadzalika, maka demikian pula, anna lil akhirati, bahwasanya untuk akhirat abnaan memiliki anak pula. Man, siapa orang istanada yang bersandar ilaihim kepada mereka, al-ghanuhu, maka mereka akan menjadikan kaya. Wala taqul, dan janganlah kamu mengucapkan tolabna, kami mencari, falam najid, kemudian kami tidak mendapati apa yang kami cari. Kalau tolabta, maka seandainya kamu mencari bisidqin, dengan sungguh-sungguh, lawajatta, maka pasti kamu akan menemukannya. Wasababu adami wujdanika, dan penyebab ketiadaan dari tidak kamu temukan apa yang kamu cari, ada mustihdadika, ketiadaannya kamu memiliki persiapan. Fa'innal arusa, karena sesungguhnya pengantin wanita, la tujla, tidak akan ditampakkan, ala fajirin, atas laki-laki yang durjana, laki-laki yang nakal. Walau tolabta ru'yatal arusi lataroktal fujuro, maka apabila kamu mencari cara untuk melihat pengantin wanita, lataroktal fujuro, maka kamu harus meninggalkan perbuatan buruk. Walau taroktal fujuro, dan seandainya kamu meninggalkan perbuatan buruk, lara'aital awliya'a, maka kamu pasti akan melihat wali-walinya Allah. Wal awliya'u, dan wali-walinya Allah itu kasiruna, banyak. La yanqusu, tiada berkurang adaduhum, jumlah mereka. Wala madaduhum, dan tidak pula berkurang pertolongan mereka. Walau naqasa, dan seandainya berkurang wahidun, satu orang walinya Allah, minhum, dari mereka, lana qasa, maka pasti akan berkurang pula nurun nubuwati, cahaya kenabian. Ila ahbabta, apabila kamu mencintai habiban, seorang kekasih, lan tasila ilaihi, sekali-kali kamu tidak akan sampai kepadanya, hatta takuna, sehingga kamu berada ahlan, kamu berada menjadi bagian lil wusuli, untuk sampai ilaihi, kepadanya. Wadhalika, dan demikianlah, hatta tatatoharo, sehingga kamu tersucikan diri, mimma, dari apa-apa, anta, yang ada padamu, fihi, baginya, minar rodhaili, dari sifat-sifat yang tercela. Qala Syekhu Abdul Hasan Asy-Syadzali, berkata Imam atau
Tuan Guru Abu Hasan Asy-Syadzali radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya, Auliyaullahi, wali-walinya Allah itu araisu, bagikan pengantin. Wal araisu, dan pengantin itu la yaraha, tidak akan bisa, la yuraha, tidak akan bisa dilihat al mujrimuna, oleh orang-orang yang punya dosa. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Athaillah menjelaskan kepada kita bahwa manusia dalam hidup ini ada yang menjadi anak dunia, ada pula yang menjadi anak akhirat. Apa itu maksudnya ada anak dunia, ada anak akhirat? Anak dunia berarti orang yang hidupnya bergelut dengan urusan dunia, tidak pernah mempersiapkan urusan-urusan akhirat. Jadi yang dikejar yang dunia terus, yang dikejar itu dunia, dari mulai melek mata sampai tutup mata, yang dikejar urusan dunia. Nggak ada sedikit pun urusan akhirat. Sementara anak akhirat adalah sekalipun dunianya dikejar, tetapi mengejarnya dunia adalah untuk persiapan keselamatan negeri akhirat. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang telah Allah karuniakan kepadamu di dunia ini, apa yang sudah dikaruniakan oleh Allah kepada kita di dunia ini, suruh dicari. Tetapi mencarinya dunia adalah untuk keselamatan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kau lupakan urusan-urusanmu tentang urusan dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kamu dalam hidup sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardh, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sebab Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi abnaud dunia, anak-anak dunia adalah mencari kehidupan dunia, motivasinya hanya untuk kesenangan dunia. Sementara abnaul akhirati, anak-anak akhirat adalah mencari dunia tetapi untuk keselamatan akhirat. Karena itu dalam hal orang mencari harta dunia, ada yang mulia, ada yang tercela, ada yang hina, ada yang celaka. Orang mencari dunia itu ada yang mulia, ada yang tercela, ada yang hina, ada yang celaka. Nah, kita ada di mana ini? Mencari dunia menjadi mulia apabila orang mencari dunia untuk akhirat. Sehingga dalam hal mencari dunia, niatnya buat ibadah. Bismillah, ya Allah, saya kerja cari rezeki buat nafkah istri. Ya Allah, saya kerja cari rezeki buat nafkah anak. Ya Allah, saya cari rezeki, kalau sudah cukup nafkah istri, nafkah anak, bismillah untuk bekal ibadah. Kalau udah cukup, ya bismillah buat daftar haji.
udah cukup lagi buat daftar umroh, udah cukup lagi buat sedekah, udah cukup lagi buat korban, ya, dan yang lainnya. Kalau udah cukup semua, bismillah dah, haji umroh sudah, korban sudah, bismillah dah, ya cari rezeki buat apa? Biayain guru saya berangkat haji. Mulia nggak? Mulia. Nah kalau orang cari dunia, jalan cari dunianya halal, motivasi cari dunia untuk akhirat, maka sekalipun dia mengejar dunia, dia adalah abnaul akhirat. Karena dunianya tidak untuk dunia. Mulia. Lalu ada lagi orang cari dunia tapi tercela. Kenapa tercela? Karena mencari dunianya tidak diniatkan untuk akhirat. Kerja ya kerja aja, nggak ada niat bismillah buat bekal ibadah. Nah ini orang awam, kerja ya kerja aja, dapat duit ya buat nafkah, ya buat yang lain. Tapi karena tidak diniati dengan baik, maka mencari dunianya menjadi tercela. Sebab innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niat. Nah itu tercela. Kemudian yang ketiga, orang mencari dunia itu menjadi hina. Kenapa menjadi hina? Karena dia menjadi abnaul dunia, menjadi anak-anak dunia. Niat cari dunianya itu untuk kebanggaan kehidupan dunia, untuk la'ibun walahwun watafakhurun, mencari dunianya untuk main-main, la'ibun walahwun, untuk kesenangan-kesenangan dunia, watafakhurun, untuk kebanggaan, untuk kesombongan. Jadi niat cari dunianya untuk kesombongan. Saya kasih contoh. Orang sama-sama nyari dunia. Yang satu beli mobil. Niat beli mobilnya supaya bisa buat silaturahim. Niat beli mobil untuk silaturahim pulang kampung. Ketemu keluarga, ketemu saudara di kampung. Itu bisa buat nganterin saudara-saudara di kampung buat silaturahim. Itu niat beli mobilnya pahala apa dosa? Pahala. Karena diniati untuk silaturahim. Maka saya punya saudara, setiap beli kendaraan baru itu dia tidak akan pakai kendaraan sebelum buat nganterin kiai. Beli motor itu buat antar jemput kiai. Tapi benar, saat kegiatan pengajian dia yang bagian jemput. Kalaupun dia nggak bisa, nyuruh anaknya lewat kendaraan itu buat antar jemput kiai. Beli mobil begitu juga. Karena memang niatnya buat silaturahim, buat nambah pahala ibadah. Jadi berkah. Yang satu kerja di Jakarta, beli mobil, tapi niatnya buat nyombongin orang-orang di kampung. Nih, gua jadi berhasil nih. Jadi orang berhasil, sukses. Buktinya nih pulang beli mobil. Ntar ganti tahun, ganti mobil lagi, nyombong. Pahala apa dosa? Dosa. Dan di situ menjadi tercela. Karena apa? Niatannya bukan untuk ibadah, tapi niatannya untuk kesombongan, untuk bangga-banggaan, untuk bangga-banggaan. Yang keempat, orang cari dunia celaka. Mengapa celaka? Karena niat cari dunianya buat berbuat dosa, buat maksiat. Saya mau kerja biar dapat duit banyak, nanti saya mau jadi bos judi misalnya. Atau
saya niat cari duit banyak karena sebulan lagi mau mantu. Nanti saya akan servis tamu-tamu saya belikan minuman keras, misalnya begitu. Jadi niatannya sudah untuk berbuat maka menjadi celaka. Karena kata Rasulullah, orang hidup di dunia itu cuma empat model. Model yang pertama, orang itu diberikan oleh Allah ilmu, lalu diberikan pula rezeki yang cukup, sehingga ilmunya menuntun rezekinya pada jalan yang baik. Orang pertama dikasih ilmu, dikasih rezeki yang cukup, maka ilmunya menuntun rezekinya ditempatkan pada jalan-jalan kebaikan. Bikin pesantren, bikin madrasah, bikin majelis taklim atas biaya sendiri. Sehingga beliau dia ngajar di majelis taklimnya sendiri, ya, tanpa ada harapan imbalan dari jamaah. Sebab dia udah punya ilmu, dia punya harta. Nah, ini orang yang tingkatannya paling mulia, paling sempurna. Itu model orang yang pertama. Lalu model orang yang kedua, orang itu diberikannya ilmu tapi nasib rezekinya kurang bagus. Ilmunya ada tapi rezekinya tak rezekinya nggak ada. Nah, sekalipun orang ini nggak ada rezekinya, tapi sebab dia punya ilmu, maka ilmunya membimbing dirinya menjadi orang baik. Ketika dia lewat majelis taklim yang megah atau melewati pesantren, kemudian dia mengatakan, ya Allah, coba saya punya rezeki yang banyak. Seandainya saya punya rezeki yang banyak, saya akan bikin pesantren seperti kiai ini. Nah, maka orang ini sekalipun tidak punya pesantren, tidak punya majelis, dia mendapati pahala yang sama. Kenapa? Karena niatannya sudah sama dengan orang yang punya majelis. Ini orang bagus, orang berilmu. Seandainya diberikan rezeki, pasti yang dipikirkan adalah kepentingan umat, keperluan ibadah. Cuman saya nasibnya kurang bagus. Nah, inilah yang melatar belakangi orang-orang alim itu, ya, misalnya memiliki harta benda dan kekayaan, rela mengorbankan harta kekayaannya tidak untuk profit dunia, tapi untuk profit akhirat. Orang ini berilmu, dia punya harta, misalnya punya tanah 500 meter, dia bangun majelis taklim, dia bangun sekolah, dia ongkosin sendiri. Nah, itu berarti mencari profit akhirat, maka dia namanya abnaul akhirat. Berjuang, berupaya, berusaha untuk membangun, sebut saja pesantren. Ketika sudah dibangun pesantren atas biaya sendiri, lalu didatangkan santri, ngaji itu santri. Ini tradisi pesantren itu seperti itu. Adapun kemudian sesudah ada santri, ada uang pangkal santri buat meluaskan pesantren, yaitu wajar. Lalu kemudian tradisi dalam pesantren itu bahwa tokoh sentralnya adalah kiai, sehingga semua harus hormat kepada kiai. Ini sesungguhnya adalah pendidikan akhlak, mengajarkan akhlak, mengajarkan moralitas, bahwa ilmu itu mahal harganya, maka orang harus hormat kepada ahlul ilmi.
Karena yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hamba ini adalah ulama. Ulama dalam artian orang yang punya ilmu. Adapun ulama yang dimaknakan dalam tafsir itu al-muwahhidun. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama, artinya al-muwahhidun, orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang-orang ahli ibadah. Itu mereka yang takut kepada Allah. Sehingga tradisi pesantren itu bisa dirasakan kalau orang pernah nyantri. Benar kan? Kalau orang pernah mondok tahu tradisi pesantren, bahwa kudu hormat sama guru. Bagaimana cara hormatnya? Jalan di depan guru itu tidak boleh berdiri, jalannya jongkok. Ini dalam rangka tawadhu, rendah hati, hormat kepada guru, karena guru sebagai mursyid, pembimbing pada jalan kebaikan. Hormat kepada keluarga guru. Nah, karena ingin mendapatkan keberkahan, maka tradisi pesantren itu kalau hari libur itu sudah biasa bersih-bersih rumah guru, bersih-bersih pesantren, tanpa disuruh itu sudah pasti. Nah, ketika itu dilihat oleh orang luar pesantren, maka seolah-olah pesantren itu seperti feodal, penjajah. Anak santri itu diperalat oleh pesantren, diperlakukan tidak adil, yang semena-mena. Nah, ini keliru, pemahamannya keliru. Kasusnya sekarang sedang ramai apa yang ditayangkan oleh Trans 7. Kiai santri marah, sebab itu tradisi pesantren yang memang sudah berjalan secara otomatis. Apalagi kemudian narasinya adalah merendahkan kiai, narasinya merendahkan santri, maka apakah ini murni ketidaktahuan Trans 7 atau jangan-jangan ada muatan-muatan politis, sengaja menjatuhkan nama baik pesantren sehingga nanti orang tahu dalam tanda kutip pesantren itu bobrok, pesantren itu tidak bagus. Akhirnya orang tua tidak lagi menitipkan anaknya di pesantren. Ini kan bisa saja penggembosan pesantren. Maka kalau Kiai Said Said Agil, dia mantan PBNU, nggak usah tabayun, karena ini boleh jadi adalah narasinya memang sengaja ingin menjatuhkan pesantren. Ditambah lagi kasus yang terbaru, yaitu kepala sekolah memberikan pendidikan yang keras terhadap murid yang melakukan kesalahan, malah dilaporkan kepada polisi. Naudzubillahi min dzalik. Akan menjadi apa dunia pendidikan kita kalau sudah seperti ini? Sekarang rame-rame orang kemudian mengadakan pembelaan kepada guru yang sebagai kepala sekolah. Tidak ada tabayun, tidak ada perdamaian, padahal kasusnya tidak terlalu besar, tapi langsung gubernur memerintahkan untuk memecat kepala sekolah. Ada apa ini? Jangan-jangan ada grand design, ada grand design, ada pihak perencana yang ingin menghancurkan dunia pendidikan Indonesia.
Sekarang lihat anak-anak sekolah zaman sekarang. Mereka itu sekolah yang punya pagi berangkat, siang sore pulang, pagi berangkat, sore pulang. Berangkatnya sambil ngerokok, omongannya tidak jauh dari anjir. Anjir itu kan kalimat anjing. Kalau dulu nyemot, sekarang anjir, masya Allah. Jadi dunia pendidikan ini tidak lagi mengedepankan moralitas, tidak mengedepankan akhlak. Khawatir ini akan merusak citra anak bangsa Indonesia pada masa-masa yang akan datang. Masya Allah. Dan jadi belok ini ya, karena memang sedang ramai sekarang. Nah, jadi manusia itu menghuni dunia cuma 4 model. Lalu model yang ketiga adalah orang diberinya rezeki, harta, tapi tidak punya ilmu. Maka hartanya jatuh pada hal-hal yang tidak baik. Bahkan boleh jadi memperoleh hartanya, caranya juga dengan cara-cara yang tidak baik. Begitu dapat duit bukan buat ibadah, tapi buat maksiat, buat melakukan perbuatan dosa. Maka ini orang yang buruk. Dan orang yang keempat adalah orang yang tidak dapat rezeki, hartanya sempit, ilmunya nggak ada. Udah hidupnya susah, nggak punya ilmu. Biasanya orang seperti itu yang dijadikan pemikiran panutan siapa? Orang kaya yang berilmu atau orang kaya yang tidak punya ilmu? Begitu lihat orang kaya, ya, pesta-pesta jalannya pada maksiat, apa kata dia? Coba gua kaya. Kalau saya kaya, mah bikin kaya dia. Jalan-jalan dulu mana-mana. Masya Allah. Maka orang yang keempat ini statusnya sama dengan orang yang. Nah, kita di posisi mana? Kalaupun di posisi yang pertama kita tidak, maka setidaknya kita ada pada posisi yang kedua. Sebab ilmu yang sudah kita dapat lewat taklim yang biasa kita laksanakan, maka kemudian cara berpikir kita adalah positif, yaitu untuk kepentingan ukhrawi, bukan kepentingan dunia. Kalau orang motivasinya akhirat, berarti disebutnya adalah abnaul akhir. Kalau motivasinya dunia, maka disebutnya abnaul dunia. Nah, terus bagaimana itu yang dimaksud? Jadi dalam kehidupan ini ada amalan dunia hanya untuk dunia, tidak ada pahala akhirat. Ada amalan dunia, ternyata ada pahala akhirat. Sebaliknya, ada amalan akhirat, tapi tidak ada pahala akhirat. Ada amalan akhirat menjadi pahala akhirat. Amalan dunia, tapi ada pahala akhirat. Kerjanya apa? Pemborong. Itu kerjanya apa? Pengusaha. Pada setiap event-event usahanya, dia berpikir positif. Ya Allah, kalau usaha saya ini lancar, bagus, lalu kemudian mendapati untung sekian persen, saya akan sedekahkan buat masjid. Akhirnya dia menjadi donatur tetap masjid. Ya Allah, kalau ini sukses, sekian persen saya buat santunan yatim. Misalnya begitu. Dan begitu sukses, dia kerjakan untuk urusan anak-anak yatim. Maka berarti amalan dunia, zahirnya amalan dunia, tapi ada pahala akhirat. Karena tujuannya untuk akhirat. Adapun zahirnya amalan dunia nggak ada pahala akhirat, dunianya hanya untuk kesenangan dunia. Dapat untung, beli motor lagi. Dapat untung lagi, tambah beli mobil lagi. Dapat untung lagi, tambah istri lagi. Nah, misalnya begitu.
Ditanya, Pak istrinya berapa? Satu. Satu itu di mana aja? Di Jakarta satu, di Bogor satu, di Bekasi satu. Ya, jadi dunianya hanya untuk dunia. Berarti amalan dunia tidak ada pahala. Nah yang bagus itu amalan akhirat ada pahala akhirat. Orang baca Quran niatnya karena Allah, berarti amalan akhirat untuk pahala akhirat. Orang jadi imam di masjid tidak ada motivasi mencari bayaran dunia, urusan dikasih oleh pengurus ya diterima, nggak dikasih ya udah diem aja, karena niatnya untuk akhirat. Itu amalan akhirat ada pahala akhirat. Undangan kendurenan ya wajibnya datang, suruh mimpin ya udah mimpin aja. Urusan dapat amplop apa enggak dapat amplop urusan lain, berarti amalan akhirat untuk akhirat. Tapi kalau diundang kendurenan bayangannya udah amplop tebel, wah yang undang orang kaya ya nanti nomplok ya, cepet-cepet dah tuh ya, sholat isya ba'da isya biasanya 4 rakaat 2 rakaat ya. Bahkan ada yang nggak pakai ba'da isya. Kenapa? Karena kalah cepet sama yang nggak sholat ke masjid ya, yang nggak sholat ke masjid udah datang duluan. Maklum yang undang orang kaya, duduk di tempat-tempat yang strategis ya, karena nanti makanannya pasti enak-enak ya. Ustadznya yang disuruh mimpin doa juga bayangannya sudah amplop tebel aja. Nah, pikirnya dipanjangkan, doanya dikomplitin ya. Ya, berarti amalan akhirat tapi untuk mencari keuntungan dunia. Ada yang begitu? Hah? Di sini maka ada di sini, nggak ada di sini. Luar sini mah wallahu a'lam, bukan urusan saya ya, bukan urusan saya. Makanya kalau amplopnya ketukar marah-marah. Ya, amplopnya yang mimpin tahlil sama amplopnya yang doa kan biasanya tebelan yang doa. Ya. Amplopnya ketukar sama yang mimpin tahlil, bisa marah-marah itu baru. Nah itu berarti amalan akhirat tapi nggak ada pahala. Masya Allah, kita hati-hati nih hal-hal yang seperti ini. Nah ciri-cirinya biasanya kalau ada orang yang dianggap bersaing dia marah, itu biasanya begitu. Ya. Ya. Kalau ada orang yang dianggap bersaing dia marah, enak aja dia datang kemari. Ini kan sawah kita, bukan sawah dia. Sawah kita dinyatakan sama dia. Misalnya begitu. Ya, kalau bagian amplop dan kita dah. Amplopnya mestinya buat 1 orang dibagi 2 lagi. Nah, misalnya begitu. Nah itu ciri-ciri amalan akhirat tapi nggak ada pahala. Nah, kita melatih ini amalan dunia kita biar ada pahala akhirat, apalagi amalan akhirat kita itu kita niatkan supaya ada pahala akhirat. Caranya bagaimana? Khalisan mukhlasan liwajhillah, ikhlas semata-mata karena Allah. Urusan dunia udah diatur oleh Allah. Kata Imam Ibnu Athaillah begitu. Kalau keyakinanmu itu sempurna di sisi Allah, lau tolak tapi sidqin la wajadta. Kalau kamu sudah sungguh-sungguh ya, ada pada keyakinan, maka pasti kamu akan memperoleh. Karena apa? Harta kita itu nggak bakal tertukar oleh harta orang lain. Kalau memang itu bagian dari harta kita akan sampai kepada kita. Ya. Saya pernah amplop ketukar. Ya. Saya bagian akad nikah, teman saya bagian tausiah sesudah nikah. Amplop saya dikasih teman saya, amplop teman saya dikasih saya. Taunya dari mana? Ada tulisannya. Tulisannya yang masuk saya loh. Wah ini
amplopnya dia kenapa ke saya gitu. Udah saya simpen aja, ngomong majelis jangan dibuka karena ini bukan rezeki kita. Nah, rupanya teman saya juga begitu. Sudah kira-kira 5 hari apa 6 hari dia telepon. Assalamualaikum, Ustaz, rezeki antum di tempat saya. Jadi begitu. Nah kalau begitu sama Ustaz, rezeki antum juga di tempat saya. Karena amplop yang di kantong saya nama antum. Udah sekarang begini dan itu buka dah. Ini juga ya. Kalau dibuka isinya sama, ya udah berarti impas sudah. Karena ya, hanya berbeda tulisan, rezekinya sama. Tapi kalau nanti isinya beda ya kita tukerin ya, kata saya jalan gampang itu, jalan gampang. Begitu dibuka isinya sama, ya udah selesai. Nah yang aneh lagi, ya saya sebagai khatib ya, ketuker amplopnya muadzin. Zaman khutbah Jumat waktu itu sekitar ya 200 atau 300 ribu lah, sekian puluh tahun yang lalu. Muadzin amplopnya 50 ribu, khatib amplopnya 300 ribu. Ya, ada tulisannya, yang masuk ke saya tulisannya muadzin. Ya tentu yang ke muadzin tulisannya khatib. Udah saya simpen, saya tunggu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Oh nggak ada kabar berita, ya sudahlah. Ya, itu ya saya buka, bener isinya 50 ribu. Udah bismillah dah, masukin kotak amal. Nah muadzinnya ya, padahal kan tahu dia orang ada tulisan khatib, pikir dia bukan salah saya, itu salah panitia, bodo amat. Mungkin begitu kali pikirannya. Ya, dia diam aja. Ya sudah. Nah, bagaimana cara saya menetralisir? Oh, itu memang rezeki dia. Cara Allah memberikan rezeki dia, caranya seperti itu. Nah, supaya kita kemudian bisa menjadi ikhlas. Itu begitu kan? Kan saya pernah cerita sama bapak-bapak. Ya. Ngasih sama tukang parkir, saya pikir 5 ribuan dua, nggak taunya 100 ribuan dua. Tukang parkir motor kita kasih duit 100 ribuan dua. Oh seneng banget, makasih lagi. Begitu sampai di rumah, lah, saya salah ngerokok. Yang di kantong kanan itu 5 ribuan, yang di kantong kiri 100 ribuan. Saya salah ngerokok. Besoknya sampai ketemu saya dari Waduh, apa kabar? Saya bukan pernah nggak tahu aja, udah biasa aja gitu. Kenapa? Karena sudah saya netralisir. Oh, itu memang rezeki dia, caranya seperti itu. Boleh jadi doa dia dikabul karena dia sedang punya hajat untuk duit tambahan. Cuman dari mana jalannya? Allah yang ngasih jalan. Dilalanya saya keliru. Ya udah selesai. Masya Allah. Nah, kembali kepada pelajaran kita. Jadi urusan dunia itu kita harus yakin semua itu sudah diurus oleh Allah. Yang penting ikhtiar dengan baik dan nah, lalu kemudian bahwa kalau cari rezeki kita sudah jalan halal, kemudian kemanfaatannya sudah sampai pada manfaat-manfaat yang baik, ibarat kita ngelamar perempuan untuk kita jadikan sebagai istri, maka perempuan itu pasti bisa menerima kita karena jalannya sudah pada posisi yang baik. Tapi kalau jalan kita nggak baik, kita jalannya tiap malam pulangnya jalan miring-miring, mabok melulu, untuk perempuan mau dilamar, mau gak dia? Kecuali perempuan geblek, sama-sama gebleknya ya mau kali. Ya Masya Allah. Begitu pula kalau kita ingin mendapat yang terbaik, maka jalani yang terbaik. Karena hanya wali-walinya Allah yang bisa sampai pada tingkat nilai-nilai kebaikan. Walinya Allah berkurang satu, Allah akan tambahkan wali-wali Allah yang lain.
Nah, maka bagaimana kita ini bisa menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Caranya adalah ikhlaskan pada setiap amal kebaikan kita dan jadikan jalan dunia kita adalah untuk persiapan negeri akhirat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.